Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Tika Kusumasari, peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan 92 Kabupaten Karanganyar. Saya telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi dengan judul Penguatan Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui edukasi bagi pelaku pengadaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar. Beberapa isu telah dianalisis dan menghasilkan isu utama, dan penyebab isu utama telah dianalisis dengan diagram fishbone dan dirumuskan 6 gagasan kegiatan pemecahan isu. Kegiatan 1. Melakukan pendalaman materi dan regulasi terkait produk dalam negeri. Tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait regulasi PDN, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2. Mengidentifikasi regulasi terbaru terkait penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ, mengaktualisasikan nilai dasar adaptif. Tahapan 3. Membaca, memahami, dan mencatat poin-poin penting terkait kewajiban penggunaan PDN, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Tahapan 4. Menyusun ringkasan materi sebagai bekal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, mengaktualisasikan nilai dasar kompeten. Tahapan 5. Melaporkan hasil ringkasan kepada mentor, mengaktualisasikan nilai akuntabel. Hasil dari kegiatan 1 berupa ringkasan materi kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan 2. Membuat template PPT materi PBJ yang memuat logo bertema Bangga Produk Dalam Negeri. Tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait komponen logo, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2. Mendesain logo bertema Bangga PDN, mengaktualisasikan nilai dasar kompeten. Tahapan 3. Menyusun template PPT dan mencantumkan logo di dalamnya, mengaktualisasikan nilai dasar loyal. Tahapan 4. Melaporkan hasil template PPT berlogo kepada mentor, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Hasil dari kegiatan 2 berupa template PPT PBJ dengan logo Bangga Belanja Buatan Negeri. Kegiatan 3. Menyusun dan menyebarkan informasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri bagi pelaku pengadaan melalui media sosial Instagram. Tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait ide konten, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2. Menyusun naskah untuk caption yang edukatif, mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan. Tahapan 3. Membuat desain konten Instagram menggunakan Canva, mengaktualisasikan nilai dasar adaptif. Tahapan 4. Melakukan koordinasi dengan admin akun Instagram UKPBJ Karanganyar, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 5. Melakukan evaluasi konten yang telah diunggah, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Tahapan 6. Melaporkan hasil evaluasi konten kepada mentor, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Hasil dari kegiatan 3 berupa desain video animasi, unggahan Instagram dengan caption edukatif, dan insight dari post Instagram. Kegiatan 4. Sosialisasi kepada pelaku pengadaan terkait penggunaan produk dalam negeri. Tahapan 1. Melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait identifikasi pelaku pengadaan target sosialisasi, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2. Mengumpulkan referensi regulasi terbaru dan menyusun bahan paparan sosialisasi, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Tahapan 3. Menyusun dan menyebarkan undangan sosialisasi, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan. Tahapan 5.
membagikan materi kepada peserta, mengaktualisasikan nilai dasar harmonis. Tahapan 6, melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada mentor, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Hasil dari kegiatan 4 berupa susunan materi sosialisasi, undangan sosialisasi, dan video YouTube kegiatan sosialisasi. Kegiatan 5, mendampingi implementasi kebijakan PDN oleh PPK di OPD. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait implementasi, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2, melakukan koordinasi dengan PPK di OPD untuk kegiatan pendampingan, mengaktualisasikan nilai dasar harmonis. Tahapan 3, mendampingi penyusunan dokumen spesifikasi teknis yang mencantumkan PDN, mengaktualisasikan nilai dasar kompeten. Tahapan 4, melaporkan hasil pendampingan implementasi kepada mentor, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Hasil kegiatan 5 berupa pencantuman PDN pada spesifikasi teknis. Kegiatan 6, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan aktualisasi. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan rekan sejawat terkait rencana monitoring dan evaluasi, mengaktualisasikan nilai dasar kolaboratif. Tahapan 2, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi dalam bentuk kuesioner Google Form, mengaktualisasikan nilai dasar kompeten. Tahapan 3, menyebarkan link kuesioner kepada pelaku pengadaan sasaran aktualisasi, mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan. Tahapan 4, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Tahapan 5, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada mentor, mengaktualisasikan nilai dasar akuntabel. Hasil dari kegiatan 6 berupa instrumen monitoring dan evaluasi Google Form dan laporan hasil monitoring dan evaluasi. Perkenalkan, saya Raini Hidayani. Saya akan melakukan testimoni terkait dengan tugas yang dilakukan oleh Mbak Tika terkait sosialisasi via media sosial, khususnya di Instagram. Sosialisasi tersebut tersampaikan ke OPD dengan baik, dengan tagging dan insight di Instagram bagian pengadaan barang dan jasa itu yang meningkat, sehingga diharapkan OPD itu nantinya akan lebih awareness terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan saran dan masukan terkait dengan sosialisasi tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa disebut dengan TKDN yang telah dibuat oleh teman kami Tika Kusuma, itu sangat baik sekali nih ketika kita membutuhkan atau melakukan proses pengadaan, itu harus mendukung produk-produk di dalam negeri, sehingga nilai manfaat yang didapatkan oleh produsen-produsen dalam negeri itu akan meningkat dengan kita sebagai pihak pemerintah berbelanja dengan mempertimbangkan atau lebih memprioritaskan produk-produk di dalam negeri. Di samping itu, dengan adanya sosialisasi melalui media sosial tadi, mempermudah kita sebagai ASN dengan melihat video singkat tersebut akan menjadi acuan atau akan menjadi trigger bagi kita semua di ASN agar kedepannya lebih selalu memperhatikan tingkat komponen dalam negeri tadi. Kami di PJ juga selalu mempersyaratkan TKDN tadi, tingkat komponen dalam negeri tadi, di dalam proses tender. Jadi ketika review itu kita selalu mengingatkan PPK menjadi salah satu syarat di dalam proses tender, sehingga hal tersebut menjadi salah satu persyaratan wajib ketika proses tender. Nah, hal ini bisa
menjadi contoh buat pengadaan-pengadaan yang tipe-tipe yang lain seperti pengadaan langsung, kemudian e-katalog dan sebagainya, agar tetap menggunakan memprioritaskan komponen dalam negeri. Mungkin dari kami cukup, dan terima kasih atas sosialisasi yang telah dibuat oleh Saudari Tika Kusuma, sehingga seluruh ASN di Kabupaten Karanganyar semoga selalu bisa memprioritaskan tingkat komponen dalam negeri dengan sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.